Yolo semuanya, kembali lagi bersama Wam2 di sini. Gimana kabar kalian semua hari ini? Buat yang masih sekolah, tetap semangat dan jangan lupa ngerjain PR kalian ya. Dan buat yang kerja, tetap semangat menghadapi omelannya atasan kalian. Kalau buset cewek jomblo kawaii, Sabila spill nomor WA-nya di bawah. So, karena hari ini hari Kamis, kayaknya kalian udah tahu anime apa yang bakal gue bawain kali ini. Dan seperti yang kalian baca di thumbnail video ini, episode kali ini bakal terasa seperti episode spesial. Dan buat yang masih bocil, gua saranin kalian skip aja episode kali ini kalau nggak mau diulti sama mama kalian. Oke lah, daripada banyak cang-cincong sampai ngebuat kalian nyabutin bulu ketek teman kalian yang suka ngutang, mending kalian push dulu tombol subrek, like, dan aktifkan lonceng notifikasi di bawah, biar gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Shadow Garden season kedua episode ke-8. Scene berlanjut dengan memperlihatkan Hiyoro dan Jaga yang sedang menggedor-gedor pintu kamar Shido. Namun sayangnya Shido gak ada di kamarnya, dan mereka berdua malah menemukan sebuah amplop berisikan beberapa tiket Mitsugoshi Onsen Land. Buat yang gak tahu onsen itu artinya pemandian air panas. Hiyoro dan Jaga pun terkejut karena seharusnya tiket itu sangatlah sulit didapatkan, yang bahkan bangsawan elit sekalipun saja sulit untuk mendapatkannya. Melihat hal itu jelas bisikan setan. Bentar, mereka berdua kan udah kayak setan ya? Gua ralat. Melihat hal itu jelas para setan ini langsung terbesit satu ide untuk menggunakan tiket eksklusif itu untuk menggait para gadis. Dan mungkin aja mereka juga bisa menggoda para onesan selebritis dari Mitsugoshi. Berhubung ada 6 tiket, mereka berniat ngajak 3 cewek dan satu sisanya untuk cadangan Hiyoro. Baru aja ngedapetin rezeki nomplok seperti itu, naasnya kedua setan ini harus mendapatkan kesialan karena bukan yang ngajakin cewek biasa, mereka malah mengajak Nu yang lagi ngatur barisan pelanggan. Jelas saja Nu amuk-amukan karena tiket eksklusif yang seharusnya cuma diberikan pada segelintir orang malah bisa ada di tangan kedua NPC bau amis seperti mereka berdua. Bersama dengan intimidasi layaknya Yakuza, Nu terus menginterogasi kedua NPC gak tahu diri yang satu ini. Namun setelah mereka berdua mengaku mendapatkan dari Shido, sontak Nu pun terkejut dan merasa harus mendiskusikan hal itu ke para numbers. Setelah itu Nu pun bertanya, apakah Shido juga akan ikut dengan mereka? Meski takut, tapi karena kejomblisan mereka yang udah akut, mereka berdua mengiyakannya tanpa pikir panjang. Nu yang mengira tuannya tengah mengirimkan kode rahasia lewat kedua bestie NPC-nya. Seketika itu pula Nu langsung keluar ruangan untuk menemui para numbers. Parahnya di sini, penyakit jomblis kronisnya Hiyoro dan juga Jaga membuat mereka kembali mengajak Nu buat berkencan dengan mereka. Scene beralih di ruang rapatnya para numbers. Setelah diberitahukan situasinya, Alpha menduga Shido meminta kedua bestie NPC-nya buat mengajak anggota numbers dengan dalih mengajak mereka untuk berkencan. Namun karena Zeta yang belum tahu apa itu Mitsugoshi Onsen Land pun langsung bertanya pada Alpha. Berhubung Eta adalah orang yang mendesain tempat itu, jelas tanggung jawab penjelasan ada di tangannya. Namun karena mager, Eta malah membaca instruksi yang tertera di brosur dengan sangat datarnya. Mengetahui desain pemandian air panas itu yang terinspirasi dari air mata naga, Zeta yang lupa-lupa ingat pun kembali diingatkan oleh Epsilon. Biar kalian semua gak salah kaprah, ini yang ngedubbing datar bukan para seiyunya yang asli ya guys. Nanti kalian tahu kok siapa yang dubbing. Intinya, sewaktu Shido dan para numbers lagi hunting para member sekte Diabolos, tanpa disiksa sekalipun, member goblonya sekte Gobloy itu malah mengaku tak akan menyerahkan air mata naga pada mereka. Dan seperti biasanya, Shido yang banyak laga pun terlihat mengucapkan beberapa kata yang cuma bertujuan pengen sok keren aja. Padahal dia nggak tahu maksud dari ucapan si member sekte Diabolos tadi. Dirinya kemudian meminta para numbers untuk menggali di area tersebut. Namun setelah 3 hari lamanya, Shido malah cabut dengan terburu-buru yang diyakini oleh para numbers bahwa tuan mereka saat itu baru teringat satu tugas yang sangat penting dan memutuskan buat mengerjakannya seorang diri. Meski tuan mereka telah ngacir, tapi para numbers tetap menggali dan terus menggali sampai pada akhirnya Eta seperti menemukan sesuatu dari bawah tanah. Dan ternyata nah, jadi tadi dubbingnya ngaco gara-gara bercampur aduk dari dubbingannya member lainnya. Tapi tetap yang dubbing datar adalah si Eta. Singkat waktu, demi mengetahui tujuan tuan mereka, Alpha merasa mereka harus ikut serta dalam acara kencan tersebut. Dan dari sini, pertempuran para gadis pun akan dimulai. Seketika itu pula suasana yang tadinya serem biasa, kini berubah jadi serem mencekam. Di mana karena hanya terdapat 6 tiket,
2 untuk Hiyoro dan juga Jaga, 1 untuk tuan mereka, maka hanya 3 orang dari mereka sajalah yang bisa ikut kencan tersebut. Yang bahkan sampai kena imbasnya karena merasa berhak untuk ikut karena tadi kedua bestie NPC tuan mereka yang mengajaknya. Melihat hal itu, Zeta dan Epsilon sampai menyindir Alpha yang baru aja menyalahgunakan kekuasaannya. Parahnya lagi, Alpha yang merasa tugas itu hanya bisa dilakukan oleh para Numbers, dirinya merasa berhak untuk ikut serta berdasarkan urutan namanya. Namun Beta menyangkalnya, karena seharusnya yang bisa ikut serta adalah orang yang bisa beradaptasi dengan masyarakat sepertinya. Dan battle bacot siapa yang ikut pun terus berlangsung, sampai membuat para non-Numbers lockout dari ruangan tersebut. Hingga pada akhirnya... Dan yang terpilih ternyata adalah Beta, Delta, dan juga Zeta. Namun wajah mereka langsung asam karena tuan mereka yang tidak ada di sana. Bahkan di situasi seperti itu, kedua James akut ini masih mengaku Shido pasti akan datang dan cuma terlambat. BTW kalau kalian sadar, bakalan ada beberapa karakter yang turut hadir di Mitsugoshi Onsen Land itu. Parahnya, bukannya introspeksi diri karena baru aja menipu para gadis, Hiyoro dan Jaga malah mempelajari ilmu penggombalan dari buku gak guna berjudul Paduan Cinta Terbaik, edisi kencan onsen pertama. Singkat cerita di ruang ganti, Alpha dan yang lain telah menyadari bahwa tuan mereka memang tidak akan datang ke sana. Hal itu diyakini dari Delta yang gak bisa mencium aroma tuannya dimanapun. Alpha dan Gamma pun meyakini tuan mereka yang sengaja gak datang karena ingin mempercayakan tugas penting itu pada mereka. Alpha kemudian memberi mereka semangat, mau tuan mereka datang atau tidak, tapi yang pasti mereka semua harus tetap fokus pada misi yang ada. Tak lama kemudian, Eta nyelip dan menunjukkan hasil eksperimennya yang bisa menciptakan baju renang instan hanya dengan melumuri diri dengan cairan yang telah dialiri sedikit sihir. Setelahnya, nampak Lambda yang menjadi wasit dari pertandingan voli yang didominasi oleh Delta dan juga Zeta. Yang wedannya di sini, Hiyoro menjadi korban dari kekejaman counter ball-nya Zeta. Setelah itu, kita akan diperlihatkan satu persatu cuplikan wangi-wangi seputar onsen itu. Dimulai dari pemandangan Gamma dan juga Epsilon, disusul betapa wanginya Alpha, pertandingan Delta dan juga Zeta, pemandangan Beta yang bisa ngabisin tisu di rumah, sampai akhirnya Eta datang memberitahukan adanya energi sihir yang tak biasa yang berasal dari bawah tanah. By the way, karena gue malas ngomongin soal 2 NPC jomblos yang gak tahu diri ini, kita skip aja buat mereka. Singkat waktu, di tengah Beta, Delta, dan juga Zeta yang lagi berendam, mereka penasaran tujuan sebenarnya dari tuan mereka. Ia mana Zeta merasa tuan mereka masih penasaran soal air mata naga yang menjadi inspirasi bagi desain onsen mereka itu. Setelah itu kita akan diperlihatkan cerita masa lalu ratusan tahun yang lalu, di mana kala itu ada seorang putri yang baik hati yang menolong seekor naga kecil dan tumbuh bersama menjadi sahabat sejati. Namun di suatu waktu perang mulai pecah dan membuat si naga harus melindungi sang putri dengan cara mengusir puluhan ribu pasukan penjajah dari kerajaan mereka. Tapi naasnya di sini, ia mendapati sang putri yang telah mengembuskan napas terakhirnya. Namun di saat sang naga yang melihat setetes air mata yang jatuh dari sang putri yang telah tiada, ia meminta sang putri untuk tidak menangis lagi. Sang naga pun turut meneteskan air matanya, dan secara tiba-tiba bumi bergetar hanya dari air mata panasnya sang naga tadi. Zeta meyakini ada makna tersembunyi di balik kisah menyedihkan itu. Dan makna itulah yang menjadi tujuan Shadow yang sebenarnya. Di lain sisi, Hiyoro dan Jaga yang berniat mengintip mengatasnamakan persahabatan sejati pasti bisa melalui segala rintangan pun harus mendapatkan karma instan tepat ketika mereka hampir aja berhasil mengintip Beta dan yang lainnya. Semprotan gas barusan langsung membuat mata kedua NPC jomblo ini kesakitan. Namun bersamaan dengan menetesi air mata Jaga, seketika itu pula ini yang terjadi. Rupanya, Eta sedang bereksperimen menggunakan air mata yang menetes ke air panas pemandian mereka. Dan karena eksperimen yang barusan terbukti berhasil, Eta memutuskan untuk menggunakan mana yang lebih kuat lagi supaya bisa mengetahui reaksi yang akan terjadi berikutnya. Maka dari itu Eta memutuskan
menggunakan Beta selaku putri elf yang menyebut dirinya sendiri sebagai cewek yang sangat kawaii. Bersama dengan Eta yang mengaku pengorbanan dibutuhkan untuk mencapai sebuah kebijaksanaan, Delta terlihat menarik salah satu tuas yang langsung membuat Beta terikat dalam seketika. Bukannya membantu, Zeta dan Lambda malah hanya menonton karena merasa tertarik dengan tontonan mereka saat ini. Eta kemudian berniat menggunakan sebuah benda yang disensor dari sananya, yang mana cara penggunaannya itu harus dimasukkan lewat, dan efek sampingnya ialah mengeluarkan banyak sekali cairan dari beberapa bagian tertentu, termasuk juga air mata. Meski kelihatan kalem, tapi Eta sebenarnya juga iri karena Beta yang memiliki bodi yang sangat diidam-idamkan oleh para gadis lainnya. Setelah cukup lama ngebully Beta, pada akhirnya setiap ucapan yang menyakitkan Eta membuat Beta menangis karena terus dijahati seperti itu. Sampai pada akhirnya melihat kemunculan seekor naga air, sontak Gamma langsung memerintah kepada semua pegawai di sana untuk mengevakuasikan para tamu. Alpha menduga itulah pesan yang ingin disampaikan oleh tuan mereka. Merasa itu adalah tanggung jawab mereka, Alpha mengajak para Numbers untuk menumbangkan naga itu. Epsilon pun terkejut karena kostum mereka yang gak kayak biasanya. Namun Eta menjelaskan itu karena identitas Shadow Garden mereka yang jangan sampai diketahui oleh publik. Serangan pembuka diambil oleh Delta, disusul dengan Epsilon, dan baru Alpha dan yang lainnya. Tepat setelah sang naga kuno tumbang, butiran cahaya terlihat berjatuhan, yang mana Eta memberitahu bahwa semua cahaya itu telah memberikan khasiat kecantikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sementara itu, nampaklah Beta yang masih menangis karena buliannya Eta tadi. Namun secara tiba-tiba, setelah kejadian barusan, mereka menjadikan insiden tadi sebagai salah satu event spesial untuk menjual produk edisi terbatas sebagai bentuk peringatan grand opening pemandian air panas mereka. Wajah bahagia pun dapat kita lihat dari para Numbers yang sangat menikmati libur mereka di Mitsugoshi Onsen Land itu. Alpha pun berterima kasih pada Shadow yang telah memberikan liburan yang sangat indah pada mereka semua. Episode ke-8 ini pun ditutup dengan Hiro dan Jaga yang tiba-tiba mengalami amnesia. Namun hal itu memang pantas buat mereka yang telah memanfaatkan teman sendiri hanya demi memuaskan dahaga kejomblisan mereka yang udah gak ngotak sama sekali. Dan berakhirlah alur cerita anime Shadow Garden episode biasa rasa episode spesial. Yang kena ultima, tolong jangan salahin gua ya, karena gua lagi grinding AdSense. Diam! Grinding kebahagiaan untuk para bestie wibuku sekalian dong ya. Oke lah, waktunya kita buka sesi balas komentar. Komentar pertama datang dari kalian yang kemarin komen kapan gue lanjutin Shangri-La Frontier. Kayak komennya si Moon Snow, It's Satria, Wibu Kebawat Bewak, Arim Piryono, dan para bestie lainnya yang gak gue sebutin ya. Jujur aja gue gak tahu kalian dengerin opening gue atau enggak ya. Tapi yang pasti, kesibukan gue di musim ini gak ngotak. Dan baru musim depan nanti mulai agak mereda. Jadi Shangri-La Frontier bakal gue lanjutin di sela waktu kosong gue selama seminggu ini. Ya, paling-paling nanti kalau udah 10 atau 12 episode bakal gue upload. Komentar kedua datang dari Bagas Fanswam 2 sejati. Wah, nama lu keren banget bre. Dia meminta gue nonton anime Attack on Titan dan pas gabut gue ngapain. Gas, gini gue jelasin ya. Gue itu nonton Attack on Titan season pertamanya seneng banget. Tapi pas season satunya tamat, gue akan beralih ke manga. Nah di situ gue mulai gak ngikutin pas season 2-nya muncul. Dan tetap baca manganya doang. Sampai akhirnya pas udah tamat kecewa pol-polan gue. Makanya gue mutusin gak bakal nonton animenya. Karena udah tau endingnya jauh-jauh hari sebelumnya. Terus, by the way juga gue jarang ke mall loh. Gue biasanya ke Gramedia coy. Tapi kalau di luar Gramedia biasanya gue main game di rumah aja sih ya. Keluar cuma buat beli stok cemilan sama minuman. Habis itu balik lagi buat main PS1 New Genesis. Betul aku selama setengah tahun ini main itu doang sih. Lanjut, komentar berikutnya datang dari Wahyu 0843. Aku ulang tahun cuma dirayain 2 kali seumur hidup. Umur gue baru 13 tahun. Karena gue itu baik hati dan gak cinta ats. Karena gue baik hati, gue bakal ucapin HBD buat Wahyu. Semoga panjang umur, lancar rezeki, disehatkan selalu, dan semoga menjadi sosok yang bisa banggain orang tuamu di masa kini atau di masa depan nanti.
Oke lah, sekian dulu sisi balas komentar gua hari ini. Kalau ada salah kata silahkan ambil positif aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.